ya, pengenalan diri, lalala, sampai kita ke anamnesis ya. Nah untuk abdomen teman-teman, keluhan utama yang sering tuh contohnya satu sakit perut, ya nyeri perut, itu nyeri perut. Dua mual muntah, terus bisa hilang nafsu makan, terus ada perubahan BAB seperti diare atau sembelit gitu ya, konstipasi gitu ya contohnya. Nah terus untuk anamnesisnya sama teman-teman ya, jangan lupa lokasi. Misal kalau nyeri perut ya kita tanya ya, lokasinya misal di mana, kanan atas kah atau kanan bawah kah, bisa ditunjuk atau enggak gitu. Terus selanjutnya onset ya, udah sejak kapan gitu. Terus sama kronologi, jangan lupa ya tadi kronologi sebenarnya di jantung ya, di paru tersebut. Nah kronologi ditanya, misal contohnya nih paling gampang tuh appendicitis. Appendicitis itu khasnya di kronologi itu awalnya dia ada nyeri di sini, terus tiba-tiba dia pindah ke bagian bawah kanan ya. Itu namanya sign apa Mas? Rovsing sign ya, itu namanya Rovsing sign. Itu khas pada appendicitis. Makanya itu kita harus tanya kronologi ya. Kemudian yang ketiga, kualitasnya seperti apa? Jadi nyerinya apakah seperti tusuk-tusuk gitu atau seperti kolik gitu ya. Kolik itu kayak hilang, ya, ini hilang timbul atau terus atau hilang timbul gitu saya. Terus apakah mengganggu aktivitas. Nah terus jangan lupa teman-teman, kalau nyeri kita harus tanya fast score ya. Tanyain aja, Pak nyerinya dari 0 itu nggak sakit, 10 itu sakit banget, nyerinya di angka berapa gitu. Coba ditanya. Walaupun nanti di neuro akan dijelasin oleh Mas Eva tentang fast score ya gitu. Terus selanjutnya sama faktor berat sama memberikan makin berat saat apa Pak gitu ya. Atau terus makin ringan saat apa gitu, udah minum obat belum gitu kita tanya. Nah terus nih yang cukup penting adalah di sini teman-teman, di gejala lain ya kita tanyain, misal ada demam nggak ya, demam itu penting dia misal apakah ada masalah infeksi di situ. Terus yang kedua ada diare atau sembelit enggak gitu, BAB cair atau BAB keras seperti itu. Terus yang ketiga ada lemes enggak ya, bisa mengarah ke infeksi kecacingan gitu. Terus ada darah nggak saat BAK atau BAB gitu ya ditanya. Terus yang psikologis itu nggak usah ya, gitu aja. Terus selanjutnya RPD ditanya juga dulu pernah seperti ini atau enggak. Terus ada riwayat tensi tinggi, gula darah tinggi dan lain-lain, serta riwayat trauma serta alergi obat itu ditanya aja. TPK juga sama kayak tadi, sama RSC, biaya asuransi, sama kebersihan diri, kebiasaan pribadi ditanya juga. Itu ya, udah paham lah ya. Oke, terus selanjutnya kita perform teman-teman ya, jangan lupa. Baik Pak, wawancara telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk memeriksa perut Bapak ya, meliputi melihat, mendengarkan, mengetuk dan juga meraba. Mungkin ada agak kurangnya, maaf. Sedia Pak? Sedia. Oke, nanti harus untuk melepas baju bagian atas, apakah tidak apa-apa Pak? Jadi silakan oleh sendiri Pak. Oke, Mas sudah siap nih berbaring, kita cuci tangan. Sama jangan lupa siap alatnya itu stetoskop ya. Oke. Teman-teman, sekarang kita perform ya teman-teman. Jangan lupa kalau abdomen urutannya apa? Inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Oke, jangan sampai kebalik ya. Perkusi dulu baru palpasi ya. Ya. Terus yang paling penting adalah teman-teman jangan lupa pasien disuruh nekuk kedua kaki. Semenjak inspeksi aja nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita masuk ke mulai kita ke performnya ya. Nah, ada sendok yang bersih kalau mau. Kecil. Jauh. Oke, dari sini ya teman-teman. Pertama untuk inspeksi teman-teman. Oke, Indonesia Rayanya sebenarnya kalau di checklist harus ada itu ya, kulit, umbilikus, bentuk perut, lala itu ya. Udah kita coba breakdown satu-satu. Pertama kulit, kita bilang sebenarnya warna kulitnya gimana, merata atau enggak. Terus kemudian yang kedua ada jaringan parut atau enggak. Atau yang ketiga ada peliburan vena atau enggak. Nah, jaringan parut itu contoh ada striae gitu, misal pada kasih sindrom, kasih disease gitu. Atau pada pasien dengan hamil itu kan ada striae ya. Terus ada peliburan vena itu contohnya pada pasien dengan sirosis hepatis ya. Itu dia ada peliburan venanya seperti itu. Oke, terus yang kedua umbilikus ya. Ini atau udel ya, umbilikus kita lihat bentuknya apakah normal, kemudian apakah ada tanda inflamasi, enggak, kemerahan, atau adakah benjolan yang abnormal ya, bisa mengarahkan ke hernia seperti itu. Terus yang ketiga bentuk perutnya simetris atau enggak, terus terlihat adanya massa yang menonjol atau enggak gitu ya, ada perbesaran organ atau enggak. Terus ya ini salah satu lagi, dinding perutnya lebih tinggi enggak sama dinding dada. Misalnya kalau pasien obesitas sih lebih tinggi gitu. Cuman ya, kalau sejajar juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus yang contohnya ini kan sejajar nih, lama-lama aja. Intinya itu kayak variasi aja, gitu ya. Oke, selanjutnya ini gelombang peristaltik ya. Ini terlihat nggak gelombang peristaltik pada pasien ya? Normalnya
sih nggak kelihatan. Kalau ada masalah obstruksi kayak ileus obstruksi bisa kelihatan ya. Itu kita sebut dam stifung. Ya. Itu ada istilahnya nanti. Dam kontur ya. Terus yang terakhir ada pulsasi atau enggak ya? Pulsasi dari aorta abdominalis biasanya kalau normal nggak terlihat ya. Pada aneurisma berarti bisa terlihat. Itu ya. Itu untuk inspeksi. Tinggal dibilang aja ya yang aku bilang tadi, yang normal. Sini ada budaya nanyain makan nggak? Ada mau ditanyain dulu inspeksi? Kayak apa lagi makan? Makan ya, makan gitu. Lanjut. Nah, jangan lupa yang kedua adalah auskultasi teman-teman ya. Jangan sampai salah ya. Soalnya aku bener-bener di rumah. Kenapa teman-teman harus auskultasi nanyain. baru perkusi lapas ini? Oke, betul ya, nanti tindakan kita bisa merubah auskultasi. Nah, untuk auskultasi teman-teman, kalau aku diajarinnya adalah di 4 titik aja. Ya, pertama titik sini, satu. Nah, cepat aja, kurang lebih ya 5 detik. Sini, sini. Nah, baru di sini 1 menit. Tuh, kalau aku ya sampai detik ini aku sih, selalu seperti itu. Nah, di titik yang terakhir kita dengerin selama 1 menit. Udah pura-pura aja sambil lihat jam. Nah, nggak usah, menurut aku nggak usah komplit 1 menit. Jadi kayak 40 detik. Ya, saya dengerin selama 1 menit. Ya, udah 1 menit ya gitu. Gitu aja. Ini maksudnya kayak cepat aja. Iya, terus habis itu kita ya, sambil kita hitung bising usus ya teman-teman. Nah, kalau mau belajar bising usus itu satu rangkaian dari suara bising usus. Misal terus hitung 1 ya. Kalau dia pemaju Ustaz, nah itu baru 1 teman-teman ya. Juga 1. Jadi intinya dia suara keluar sampai dia selesai dalam 1 periode itu baru hitung 1 ya. Jadi bukan durasinya. Terus kita hitung berapa kali dalam 1 menit. Normalnya 5 sampai 34. Udah nanti dikira-kira aja. Ya 12 ya, terserah kalian. Gitu ininya yang normal aja. Terus tambahan lagi tidak ada suara ini kayak metallic sound atau berpoligami gitu. Itu untuk patologisnya ya. Nah, contohnya itu kalau metallic sound bisa di ileus ya. Oke, ada mau ditanyain untuk auskultasi? Titiknya ini tadi ya. Terakhir di sini. Belum ada? Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah perkusi ya teman. Nah, perkusi ini ada 3 ya teman-teman. 1 perkusi keseluruhan, 2 batas dan bawah hepar, yang ketiga perkusi liar. Oke, sekarang kita perkusi keseluruhan dulu teman-teman. Nah, untuk perkusi ya, prinsipnya sama kayak tadi sintorax ya, sama kayak gini ya, di 4 kuadran. Pertama kanan atas, sama deg terus ini. Normalnya dia akan terdengar timpani teman-teman ya. Oke, itu untuk keseluruhan ya, cukup 4 itu aja. Terus yang kedua adalah paham ya? Udah paham? Oke, terus yang kedua adalah batas paruh hepar teman-teman. Nah, yang aku bilang tadi kan kita udah belajar nih yang atas. Oke, sebenarnya aku tunjukin ini teman-teman. Nah, hepar kan ada yang namanya liver span ya. Liver span bisa kita nilai di 2 garis. Ada yang bisa di linea midclavicularis yang ini, ada di linea parasternalis ya. Cuman karena di SL ini dia cuma yang ini ya midclavicula ya, berarti kita pakai yang lobus hepar yang besar ya, yang kanan ya, yang sisi kanan ya, itu ya. Nah caranya sama kayak tadi. Kalau yang atas tadi kan ada aku ajarin ya, peralihan antara sonor ke apa nih, kalau hepar apa? Redup. Peka atau redup? Peka ya, peka. Nah tadi kan atas sudah nih. Nah dari sini misal gitu, misal di sini ya, terus kita tandai. Nah sama kalau dari bawah ya, sama linea midclavicularis kanan. Nah starting point itu ya terserah teman-teman sebenarnya. Cuman kalau aku sih biasanya di sekitar umbilicus ya, di sini. Nah udah kita naikin aja. Nah, nanti mani kan, naik aja. Maksudnya mani tuh, ini kan ada aku sustain. Nah ini dia udah peka kan, ya udah kita tandai di sini set. Terus tadi kan atas juga udah set, udah terus kita hitung pakai penggaris liver span-nya. Normalnya berapa teman-teman? 6 sampai 12 cm ya. Kalau dia mengecil kurang dari 6 cm, contoh penyakitnya apa? Sirosis hepatitis sphincter. Kalau lebih besar? Hepatomegaly. Betul ya? Sebentar ya. Gitu teman-teman, untuk liver span. Gampang kan? Gampang ya. Yang mau ditanyain dulu untuk hepar. Jangan lupa latihan ya di rumah teman-teman, bisa pakai apa?
orang tua atau temennya yang cowok. Waduh. Ya, itu untuk yang hepar teman-teman. Nah, terakhir adalah yang lien ya. Nah, lien ini teman-teman ya, intinya kita gini, lien itu sekitar di sini teman-teman letaknya ya. Nah, perkusi lien untuk mengetahui apakah dia ada pembesaran lien atau enggak, atau splenomegali nama medisnya ya. Nah, caranya gimana? Kita ketuk atau kita perkusi di nama daerah itu strobes space gitu. Strobes space itu adalah SIC paling bawah dari di linea axillaris anterior di sini, ya kan? Misal di sini si arcus costae-nya ya, kira-kira di sekitar sini itu adalah strobes space-nya, ya, SIC yang paling bawah. SIC berapa ya Gim ya? Lu nggak tahu? G berapa G? Ah, ini cari tahu ya, tanya ke Gim ya SIC berapa yang paling bawah di sini. Aku jujur agak lupa, 10 apa 11 gitu atau berapa. Nah, ini kita perkusi di sini. Nah gitu ya. Nah kita perkusi ya. Umumnya kan masih, sorry aku sambil cek ya, aku agak lupa. Timpani ya. Nah ini ya dia anggap aja timpani ya. Timpani. Nah terus pasien suruh tarik napas, terus tahan. Terus kita lakukan perkusi lagi. Nah kalau dia normal dia pasti timpani teman. Karena gini, sama kayak diafragma tadi ya, lien tuh dia letaknya juga diafragma sini. Kalau dia pembesaran lien, otomatis kalau diafragmanya turun, liennya juga akan semakin turun. Sehingga saat kita ketuk, dia akan berubah menjadi ini sebentar. Ini bukan timani ya, kalau lien tuh apa suaranya? Peka ya harusnya, gitu ya. Jadi kalau ada pembesaran berarti dia berubah menjadi peka. Gitu ya, peka ya? Peka sih harusnya. Kan kayak hepar ya. Kalau ada isinya Lien, ya? peka. Gitu ya. Itu namanya perkusi ya. Oke. Udah, perkusi gitu aja. Ada mau ditanya lagi? Tanya dulu. Paham? Oke. Iya, pas kembali di mana ya? Kan dia nggak membesar ya. Nah, ya next to know kalau lian membesar itu kita bisa pakai skala Schaffner ya. Asal dia membesar sampai sini ya, dia ada skalanya. Next to know. Nah, sip, udah. Ada yang mau ditanya lagi untuk perkusi? Belum? Oke, lanjut ya untuk palpasi teman-teman. Nah, kalau palpasi ini Kalau sampai bilang ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 teman-teman. Oke, yang pertama palpasi keseluruhan dulu sama ya. Misi Pak, izin saya raba kalau nyeri bilang ya Pak. Sakit nggak Pak? Enggak ya. Ini. Boleh 4, boleh 5 sih. Kalau aku sih bisa aku tambahin tengah karena kalau di puskesmas tuh kebanyakan nyeri ulu hati, jadi sekalian aku fokus apa sih. Jadi nggak Pak? Enggak. Biasanya aku tambahin di sini juga karena untuk VU pasien tuh sering banget masalah sistisis gitu ya. Makanya aku raba juga sama di sini. Jadi nggak Pak? Enggak. Nah itu keseluruhan ya teman. Boleh sih 4 aja juga nggak apa-apa ya. Ya. Oke, itu satu. Terus yang kedua, palpasi hepar. Nah, hepar ini aku baca di buku soal teman-teman tuh ada banyak cara. Cuman ya aku akan ajarin caraku aja ya. Cara yang aku pakai maksudnya. Nah, untuk hepar sendiri ya, caranya adalah tangan kita tuh seperti ini di daerah arcus costae yang kanan. Terus suruh pasien tarik napas dan tahan. Tarik napas Pak, tahan. Nah, pas di sini kita masuk tangannya terus keluarin. Keluarin Pak. Nah, tangan kita masih di dalam. Untuk tahu itu kita meraba hepar. Nah, gitu ya. Di sini normalnya nggak akan meraba. Normal tuh nggak. Gitu ya. Itu untuk hepar. Gitu. Terus selanjutnya lien ya. Kalau lien di sini lien kan daerah sini ya. Nah, posisi tangan kita tuh kayak gini ya. Ini. Meraba lien di sini. Sama, tarik napas Pak. Oke, tarik napas kita masukin tangan terus keluarin. Nah, sama kita raba. Itu untuk lien ya. Raba. Nah, itu lien. Terus selanjutnya ginjal. Kalau ginjal sama di manual gini ya. Tapi di sini. Nanti kalau nggak kelihatan tak coba yang kiri ya. Tarik napas Pak. Keluarin. Nah, gitu ya. Oke, yang kiri gini. Gini ya, kalau aku gini sih. Bukan gini ya. Gini. sama besar ya? Ya, kurang lebih di sini ya. Kurang lebih di sini. Tarik napas Pak. Keluarin. Nah, gitu ya. Sini normal sih nggak meraba. Jujur aku sampai detik ini pun belum pernah meraba kebesaran ginjal karena susah ya. Tapi bedanya yang kiri sama lian kan? Nah, liang kan posisinya di sini guys. Jadi dia agak lebih ke atas. Kalau si ginjal kan di sini nih. Dan dia retroperitoneal kan, dia makanya tangan kita harus ke atas ini. Ya. Berarti yang hepat nggak usah disokong.
Nah itu tergantung teman-teman mau pilih yang disokong atau enggak. Soalnya kan ada 3 tuh. Lihat, ada yang pakai sokongan yang bawah ini, ada yang enggak kan yang atas ini. Gitu. Ini kan enggak ini. Nah, tergantung teman-teman pilih yang mana. Kalau aku sih biasanya nggak bersokong sih, kan dia kan letaknya di depan ya. Itu cuma lien sama ginjal. Iya, lihat sini yang disokong. Karena gambar pun kayak gitu loh. Tuh, disokong. Oke, ada mau ditanyain dulu? Belum? Oke, lanjut ya. Ada apa pasti kandung kemih teman-teman? Nah, kandung kemih ini sebenarnya kan udah aku lakuin tadi yang di menyeluruh, cuman kalau mau dipisah juga nggak apa. Kalau kandung kemih ya tinggal diraba aja di kandung kemihnya ya. Sini. Ada nyeri nggak pak? Gitu. Terus kan ini kan tempat dari urin ya, jadi kan dia pasti ada kondisi teman-temannya atau kayak memantul karena isinya air. Gitu. Nyeri nggak pak? Jadi tidak ada nyeri tekan pada VI. Terus sama yang terakhir adalah aorta abdominalis ya. Nah kalau aorta abdominalis itu tinggal kita tangannya kayak gitu. Nah, normalnya sih nggak akan teraba ya. Udah diraba aja. Tidak teraba pulsasi aorta abdominalis. Udah deh, udah selesai. Terus kita suruh pasien tutup baju terus kita coba. Yeay, selesai. Mau ditanyain dulu teman-teman? Oh iya. Jadi kalau kasus yang splenomegaly itu biasanya karena apa? Oke. Splenomegaly itu banyak ya didinya ya. Jadi bisa karena thalassemia apa untuk anak-anak gitu. Thalassemia makanya dia bisa membesar gitu. Atau masalah-masalah darah gitu kan. Itu kan organ apa namanya kasih batu sperma tempat untuk merombak sel darah. Nah, masalah-masalah darah itu bisa splenomegaly. Kalau yang hepatomegaly Nah, hepatomegaly itu contohnya hepatitis bisa. Karsinoma. Ada Cukup. pusing. Oke, ada mau ditanya lagi? Cukup. Cukup? Oke. Ya itu sekian toraks